Bisnis ini nih ya, modalnya udah kecil, anti rugi segala macam gitu kan, profitnya gede. Nah, ini saya sampai sekarang ini ya walaupun banyak kompetitor tetap stabil. Nah, bisnis itu bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aldo ya. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita mau ucapin dulu buat teman-teman yang saat ini lagi menjalankan bisnisnya, semoga bisnisnya tetap lancar dan kedepannya sukses selalu ya. Dan tentunya untuk keluarganya semoga disehatkan ya. Dan amin ya robbal alamin. Nah, untuk pembahasan kita kali ini kita bakal bahas pembahasan yang kalau menurut saya itu lebih cukup menarik ya, karena gini, ini perihal peluang usaha tentunya kan, peluang usaha yang kita ambil aja judulnya itu peluang usaha yang bisa dijadikan sebuah bahan lahan bisnis, tapi yang profitnya itu gede gitu kan. Profitnya tuh bagus tapi bisa dijalankan di desa. Kira-kira usahanya itu seperti apa gitu kan, yang cocok dijalankan di desa-desa ya. Identiknya kalau misalkan teman-teman yang ada di desa itu ibaratnya ya lebih, kalau di desa itu kan kebanyakannya masyarakatnya itu lebih fokus ke pertanian gitu kan. Kalau misalkan itu perkebunan ya perkebunan seperti itulah gitu kan. Kalau biasanya karena di desa saya juga kalau yang di Cianjur itu karena kan termasuk pertanian ya, pertanian karena memang banyak sawahnya, jadi otomatis masyarakat itu lebih dominan dia tuh untuk bertani gitu kan, menanam padi di sawah. Nah, kalau misalkan di desa itu kira-kira yang cocok tuh bisnis apa? Karena kalau untuk orang-orang di desa biasanya nggak terlalu nggak terlalu kayak di kota gitu, nggak terlalu banyak tuntutan. Artinya tuh untuk pemilihan jenis bisnisnya tuh yang cocok tuh kayak gimana. Nah, jadi kalau kita simpulkan, kalau untuk bisnis yang saya ketahui gitu, kalau di desa itu lebih spesifiknya itu lebih yang sederhana aja gitu kan, kayak model misalkan, tapi tetap bisnisnya tuh lebih bisnis komoditi ya. Komoditi itu artinya tuh bisnis yang kalau misalkan orang itu udah konsumsi atau misalkan habis, langsung dia pasti bakal nyari lagi gitu kan. Jadi untuk bisnis-bisnis yang ada di desa itu lebih dominan itu yang mereka itu ya kayak model bisnis-bisnis seperti halnya tuh kuliner. Nah, kuliner gitu kan, untuk kulinernya juga nggak terlalu kayak model di kota ya. Kalau di desa itu ibaratnya kita lebih spesifik, lebih sederhana aja gitu kan ya. Paling kalau misalkan untuk bisnis yang lagi rame di desa itu biasanya kalau menurut saya itu kan biasanya untuk sarapan kayak model bubur ayam, bubur kacang seperti itu kan. Nah, itu cocok, atau lontong seperti itu kan. Itu di manapun, di desa manapun, di tempat saya sendiri pun itu pasti banyak banget, dan itu sampai sekarang itu membuktikan bahwa itu bisnis itu seperti itu bisa dijalankan dan itu profitnya berarti bagus ya. Dan terus kalau misalkan mungkin untuk warung nasi ya, warung nasi Sunda, terus atau misalkan warteg juga sampai sekarang di desa-desa juga udah banyak ya, sampai sekarang masih banyak yang berdiri. Artinya itu bisa dijadikan sebuah lahan bisnis. Atau misalkan kalau di desa-desa ya mungkin sekarang pecal-pecal, nah gitu kan, itu bisa jadi teman-teman referensi juga bisa. Nah, atau misalkan bahan-bahan sembako. Nah, kalau bahan sembako mungkin nggak di desa, nggak di kota juga ya. Jadi 9 bahan pokok ini benar-benar sangat dibutuhin gitu kan. Namun untuk jadikan peluang usaha ternyata semua yang tadi saya sebutin itu ternyata memang ya kalau untuk usahanya itu memang bisa menjanjikan ya, dijadikan peluang usaha itu bagus karena memang termasuk komoditi, terus jadi cash flow-nya bisa lancar karena memang pasarnya banyak, luas gitu kan. Namun yang jadi masalah itu ketika teman-teman punya modalnya itu dengan asumsi ya modalnya tuh kecil lah asumsinya gitu kan. Misalnya punya modal 500.000, 1 juta, itu kira-kira bisa nggak kalau misalnya kita mau bikin bisnis misalnya bubur ayam. Bubur ayam kita butuh gerobak, butuh segala. Mungkin untuk modal bubur ayamnya itu murah ya kalau menurut saya gitu kan. Satu beras misalkan saya pernah bikin bubur nih mangkok segini aja jadi banyak gitu. Tapi kan sebelum itu kita harus punya permodalan yang lain kayak bikin gerobak segala macam gitu kan. Nah, terus untuk untuk warung makan, terus untuk apalagi untuk sembako ya. Untuk sembako itu rata-rata ya modalnya
gede banget walaupun ya profitnya kecil. Contoh kayak model beras banyak gitu kan. Jadi kalau misalkan usaha beras itu gitu harus misalkan ya kalau pengalaman saya itu lebih ke quantity. Jadi kuantitinya banyak bisa mendapatkan profit yang gede. Jadi kalau misalkan teman-teman mainnya kecil ya apa namanya itu profitnya untuk kecil kalau untuk di 9 bahan pokok biasanya gitu kan. Kalau misalkan itu menurut penilaian saya. Nah, terus ada nggak kira-kira gitu kan kalau bisnis ini ada nggak di desa itu bisa dijalanin di desa? Nih, terus ini pertanyaan berarti kan ini menjawab pertanyaan dari ini masalah teman-teman yang punya asumsinya lah, pokoknya budgetnya kecil lah gitu, tapi pengen bisnis lah gitu kan. Ada enggak yang usahanya itu ya profitnya harusnya gede ya, gede lah ya gitu kan. Profitnya pasti siapapun juga mau kalau bikin usaha itu pasti yang profitnya gede. Terus pasarnya luas tentunya, pasarnya luas, dibutuhin semua orang. Terus apa namanya itu pengeluarannya nggak terlalu banyak, apalagi ini bisnisnya anti rugi, itu lebih bagus lagi. Dan bisnis ini bisa dijalankan dengan modal yang sekecil-kecilnya. Jika teman-teman misalkan punya modal 500.000 atau misalnya 1 juta itu bisa punya memulai bisnis yang kedepannya tuh insya Allah ya jadi besar gitu kan kalau teman-teman bisa memanage namanya itu keuangannya. Nah kira-kira bisnis apa nih yang seperti ini? Nah ini saya kasih tahu. Nah ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi karena saya juga sebelum terjun ke bisnis ini adalah saya tuh ya jadi pernah di bisnis kuliner juga, kuliner online, tutut mantan kalau di Facebook saya tuh ada nih. Terus Asep Aldebaran itu. Terus saya pernah jadi di bisnis itu jual ternak domba Garut, terus ayam boiler pernah, terus ayam kampung sampai menyilang-nyilangkan ayam kampung kayak gitu kan. Nah terus dari kayak joper gitu kan udah, terus terjun di patin juga pernah, terus terjun di ternak lele juga pernah, sampai saya mencoba hidroponik juga pernah. Dan ternyata lumayan ya bisnis cukup menantang dan alhamdulillah saya gak bisa, mungkin karena memang pengetahuan saya yang kurang gitu kan, jadi saya gak bisa menjalankan bisnis tersebut gitu kan. Jadi bisnis tersebut ya sumur jagung udah ya hancur lah gitu kan. Nah tapi ketika saya menemukan bisnis ini nih ya modalnya udah kecil, anti rugi segala macam gitu kan, profitnya gede. Nah ini saya sampai sekarang ini ya walaupun banyak kompetitor tetap stabil. Nah bisnis itu bisnis Stingray. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, bisnis Stingray itu adalah bisnis yang tembakau rasa gitu kan. Kalau dulu kan bako rasa tuh bako itu lebih pahit ketir lah, tradisional gitu kan. Kalau sekarang varian rasa itu banyak banget ya, ada buah-buahan, ada rasa minuman. Malah yang jadi daya tariknya tuh ada rasa kretek gitu, rasa rokok pabrikan, dan ini disinyalir bakal jadi saingannya atau kompetitornya rokok pabrikan yang ada di pasaran. Jadi ini rasanya bisa kayak rasa Sampurna, jarum coklat segala macam itu ada semua nih di produk Stingray, apalagi yang produk yang ada di toko saya gitu, untuk kita gitu kan di Aldo Shop. Nah itu lengkap banget. Nah kenapa saya mengambil produk ini? Karena satu ya, dari misalkan dari tadi bilang teman-teman modalnya bisa kecil. Iya betul, bisa kecil. Jadi modalnya itu bisa dari modal 500.000. Nah bisa dari modal 1 juta bisa. Itu kenapa? Karena memang asumsinya untuk kita sendiri. Jadi emang ini produknya tuh murah, ekonomis lah. Kalau murah ya lebih bahasa itu lebih enaknya tuh ekonomis. Nah lebih ekonomis, namun bisa menghasilkan kuantiti yang banyak. Contohnya misalkan dari 100 gram aja kita bisa mendapatkan 70 batang lah. Itu bayangin kan, itu harganya tuh sama dengan harga pulsa yang Rp10.000 harga pulsa. Bayangin itu dari nilai kuantitinya. Terus untuk kualitasnya itu nyampe, kalau kita tuh di rasio ya, kalau di Stingray itu namanya rasionya kita sampai 80 sampai 90 itu mirip dengan rasa aslinya. Ini khusus yang kretek ya. Terus untuk kualitasnya di Indonesia itu kalau masalah tembakau gitu kan, itu pasti jadi namanya itu pionir ya. Jadi tembakau itu paling paling bagus, yang paling berkualitas ada di Indonesia gitu kan. Jadi kita pakai produk yang itu kalau disebut grade A ya grade A, atau kelas 1 disebutnya super premium. Nah, kita juga pakai seperti itu. Otomatis bahan bakunya juga sama seperti rokok pabrikan yang lainnya. Nah itu ya. Terus dari segi pasar, nah ini teman-teman pasti tahu kan, di Indonesia atau
tempat teman-teman atau misalnya di rumah teman-teman siapa sih yang nggak merokok gitu kan? Pasti hampir semua merokok kecuali mungkin anak kecil, nah gitu kan mungkin ya. Nah kadang-kadang ibu kita atau misalnya nenek kita juga masih merokok. Nah itu bayangin kalau dalam satu kampung, dalam satu desa atau dalam satu kecamatan, satu pulau, nah itu bayangin itu pasarnya luas banget dan ini termasuk produk komoditi, artinya tuh produknya ini dibutuhin pasar banget karena memang ya ibaratnya dari zaman dulu ini sampai sekarang itu namanya aktivitas namanya merokok itu udah jadi culture ya dan nggak bisa lepas dari itu. Nah, kenapa saya anjurin teman-teman itu ngambil bisnis seperti ini karena memang Kak untuk bisnis seperti ini pertama ya kita punya stok yang benar-benar banyak, ready, terus nggak pernah bakalan habis karena kita langsung tangan dari pabrik. Nah, kedua kita menyediakan paket-paket. Kenapa kita bisa bikin paket-paket kayak 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, sampai 6,5 juta, sampai paket keagenan 30 juta. Kenapa kita bisa bikin kayak gitu? Karena kita langsung tangan dari pabrik. Artinya tuh harga yang kita tawarkan, nah gitu, jadi jauh lebih rendah dari harga di pasaran yang saat ini beredar. Bayangin kan ketika itu dijadikan sebuah peluang usaha. Jadi intinya pasarnya banyak, terus kuantitinya bisa lebih banyak dari kompetitor aslinya, terus kualitasnya mirip sama malah bisa berkualitas karena kita punya apalagi yang Aldo Shop kita punya DB yang super premium itu kualitasnya paling bagus. Nah itu. Nah jadi kalau teman-teman nih penasaran dengan seluk-beluk atau gimana sih cara main bisnis di Tingway ini, nah teman-teman silakan aja nanti join ke admin kita di 0821 2025 7007 dan nanti sharing aja langsung, nanti teman-teman bakal dikasih katalog sama list paket usahanya. Dan untuk untuk di tim kita itu insya Allah kita pengirimannya tuh selalu tiap hari ya. Dan teman-teman bisa cek di Instagram kita, di di TikTok, di Facebook kita juga sama di YouTube. Nah ini YouTube saya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi salah satu inspirasi bisnis yang bisa teman-teman lakukan yaitu di desa itu yang paling menurut saya, karena saya juga dari desa, itu adalah bisnis Tingway. Nah, saya Aldo Bako undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.